Mekanisme apa yang dia gunakan? Kadif Propam itu kan tukang pukulnya Kapolri. Ibaratnya Kapolri kemana dia tuh ada di sampingnya. Orang lagi rapat di Komisi 3 aja dia ada di sampingnya. Ketika mau calon Kapolri dia ada di sampingnya. Pertanyaannya, apa sih kerjaan Komisi 3? Itu pertanyaan. Jangan-jangan dia kebagian juga. Tapi kalau pada hari ini, jujur saya kaget ya. Bagi saya ini tuduhan serius. Nah, saya minta Pak Kamarudin bisa memperlihatkan buktinya. Nah, saya juga nanti hari ini juga malam ini saya minta MKD untuk periksa Pak Kamarudin. Jangan-jangan itu bukan tuduhan. Kemana Komisi 3 ketika saya surati? Sudah banyak yang saya surati Komisi 3 termasuk aliran uang yang dikelola 300 triliun. Dengan gampangnya mengatakan jangan-jangan Komisi 3 itu terima uang dari kasus Sambo ya. Ini berusaha menyelesaikan masalah. Betul. Anda jangan buat masalah baru. Bang Ateri kan udah kenal saya lama kan? Bang Ateri sudah kenal saya dari tahun 2000 berapa Pak? Lama Pak ya? Lama banget ya. Sahabat lama. Saya kenal dia. Saya juga kenal Bang Kamarudin. Cuman ini ada yang namanya Soal kenal, saya sama beliau ini pernah menangani perkara bersama. Kasus korupsi. Iya. Saya kenal. Saya kenal Bang Ateri ya lama ya. Bukan soal kenal, saya pernah bersama-sama sama beliau ini menangani perkara. Surat Anda tidak dijawab, tapi bukan menghalalkan Anda untuk berbuat seenaknya. Jangan-jangan. Kita coba dengar. Baik. Kita di sini berdiskusi Jangan dengan bilang, etika jangan Bang bilang soal Dewa, kenal. Pak. Dipotong bisa bicara saya Pak. Kita berdiskusi dengan etika Bapak-bapak. Kita Mohon maaf. berdiskusi dengan Makanya etika. jadi Kita bergantian. Bang Saya- Deolipa langsung ke poinnya, boleh Oh, iya. silakan Bang. Saya kenal Bang Ateri lama. Saya kenal Taufik Basari lama. Ya, orang-orang lama di DPR sekarang adalah didikan saya semua. Paham ya Pak ya? Jangan potong omongan saya. Didikanmu semua. Iya. Tanya Semua. aja. Tanya aja. Tanya sekarang. Poinnya apa Bang Dewa, Sebentar. Pak? Kata jangan-jangan itu adalah bahasa pengacara. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian Pak Arteri. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian, bukan nuduh. Semua pengacara kan bilang jangan-jangan itu kode, ya. Jangan-jangan ini begini, jangan itu bukanlah tuduhan, Pak. Anggota DPR kepanasan disebut Kamarudin terima dana Sambo, jangan-jangan bukan tuduhan. Deolipa Yumara melerai debat panas antara kuasa hukum Brigadir J dengan anggota DPR Arteria Dahlan. Perdebatan panas terjadi antara anggota DPR Republik Indonesia dari Komisi 3 Arteria Dahlan dengan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Debat panas itu bahkan sampai dilerai oleh mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara yang menggebrak meja. Arteria Dahlan yang awalnya emosi dan mengancam Kamarudin Simanjuntak pun sampai terdiam dan mengangguk. Debat panas ini terjadi karena adanya salah persepsi dari kata jangan-jangan yang dilontarkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Dilansir dari acara catatan demokrasi di YouTube TV One News, Kamarudin Simanjuntak menyentil Komisi 4, Komisi 3 yang seolah diam pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kadif Propam itu kan ibaratnya tukang pukul Kapolri, dimanapun Kapolri dia ada di sampingnya. Lagi rapat di Komisi 3 aja dia ada di sampingnya. Ketika mau nyalon Kapolri dia ada di sampingnya. Pertanyaannya, apa sih kerjaan Komisi 3? Jangan-jangan dia kebagian juga, sindir Kamarudin Simanjuntak. Deolipa Yumara gebrak meja bukan tanpa alasan. Ia menyebut dugaan tersebut dikarenakan pihaknya sudah mengirim surat beberapa kali ke Komisi 3 namun tak kunjung dibalas. Mendengar pernyataan itu, Arteria Dahlan pun langsung naik pitam. Selama ini saya apresiasi sama Pak Kamarudin loh, tapi pada hari ini jujur saya kagetnya, bagi saya ini tuduhan serius, kata dia. Arteria Dahlan juga menantang Kamarudin Simanjuntak untuk menunjukkan buktinya. Saya minta Pak Kamarudin bisa memperlihatkan buktinya. Saya juga nanti hari ini, malam ini juga saya minta MKD untuk periksa Pak Kamarudin, kata Arteria Dahlan. Terkait apa Bang? Tanya host. Untuk bisa menjelaskan dengan gampangnya mengatakan jangan-jangan Komisi 3 itu terima uang dari kasusnya Sambo ya, jawab Arteria Dahlan. Dugaan Bang, kata host mencoba meluruskan. Iya, ini kan janganlah, kita ini fokus, kami energi. Anak bangsa sedang fokus bagaimana menyelesaikan, kata Arteria Dahlan. Mendengar itu Kamarudin Simanjuntak pun mencoba memberikan penjelasan jangan-jangan itu bukan tuduhan. Di mana Komisi 3 ketika saya surati. Sudah banyak yang saya surati. Komisi 3 termasuk aliran uang yang dikelola 300 triliun, jelas Kamarudin Simanjuntak lagi. Tidak ada yang dibalas Bang, kata host lagi. Tidak ada yang dibalas, kata Kamarudin. Iya, ini kita baru 3 hari Mbak, jawab Arteria Dahlan. Kemudian ia pun nampak naik pitam dan meminta Kamarudin Simanjuntak mencabut kata-katanya. Pak Kamarudin, Anda cabut atau enggak? Anda cabut apa enggak ini? Mau cabut enggak? Kalau cabut saya jelasin, kalau enggak kita nanti.
kata Arteria Dahlan yang kemudian dipotong oleh Kamarudin Simanjuntak. Apa yang terucap dari mulut saya sampai kiamat tidak pernah tercabut karena saya punya buktinya, kata Kamarudin terang. Kata Kamarudin lantang. Ya udah, saya minta buktinya. Dana aliran dana dari Komisi 3 saya minta buktinya, tantang Arteria Dahlan. Saya bilang jangan-jangan. Kata Kamarudin kembali menjelaskan, kita ini berusaha buat menyelesaikan masalah, Anda jangan buat masalah baru, ujar Arteria Dahlan lagi. Mendengar perdebatan panas itu, Deolipa Yumara pun buka suara. Ia mencoba menjelaskan pada Arteria Dahlan apa makna dari kata-kata jangan-jangan. Yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Namun sebelum menjelaskan hal itu, Deolipa Yumara sempat dipotong oleh Kamarudin Simanjuntak. Pak Arteri, sudah kenal saya lama banget ya. Saya juga kenal Bang Kamarudin, kata Deolipa Yumara. Namun belum selesai menjelaskan, ia langsung dipotong oleh Kamarudin Simanjuntak yang juga mengaku kenal lama dengan Arteria Dahlan. Pak, boleh saya bicara Pak, boleh saya bicara. Jangan dipotong, kata Deolipa Yumara sambil menggebrak meja. Ia pun kemudian dipersilakan untuk menyampaikan poin yang ingin ia jelaskan. Jangan-jangan itu bahasa pengacara, jangan-jangan itu artinya bukan kepastian Pak Arteri, bukan nuduh. Semua pengacara akan bilang jangan-jangan itu kode, jelas Deolipa Yumara. Ia pun kemudian mencoba untuk melerai perdebatan tersebut. Jadi Pak Arteri jangan marah, Bapak juga jangan marah. Saya paham pengacara Pak, jangan-jangan itu kode, kata Deolipa Yumara. Semua pengacara kan akan bilang jangan-jangan dia main, itu artinya dugaan. Dugaan itu tidak bisa saling menuduh. Dan kan Pak Arteri lama jadi pengacara bareng saya, paham ya? Jelas Deolipa Yumara. Mendengar penjelasan itu, Arteria Dahlan pun terlihat menganggukkan kepalanya. Adegan bopong membopong Putri Cendrawati hanya skenario Deolipa sebut dalang selain Ferdi Sambo. Mana ada ajudan bopong Bayangkari Bintang 2. Mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara masih terus membongkar motif pembunuhan Brigadir J. Padahal Deolipa Yumara sudah tak lagi menjadi pengacara Baradae. Melansir Kompas.com, Baradae mencabut kuasa Deolipa Yumara dan Burhanuddin per 10 Agustus 2022. Ada pula materai di surat tersebut. Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Demikian salah satu pernyataan Baradae dalam surat tersebut. Tapi Deolipa Yumara masih terus ingin membongkar fakta di balik motif pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Baradae. Melansir Tribun Wow, Deolipa menyoroti soal adanya narasi yang beredar bahwa Brigadir J hendak menggendong Putri Cendrawati. Ia menilai bahwa narasi tersebut hanya rekayasa belaka. Ia menyebut sosok selain Ferdi Sambo yang diduga telah merekayasa cerita tersebut. Seperti diketahui bahwa diduga pembunuhan Brigadir J dipicu oleh kejadian saat rombongan Putri berada di Magelang. Dikabarkan bahwa Sambo murka saat mendapat laporan bahwa Brigadir J telah melecehkan Putri. Kabar yang beredar, Kuat Maruf selaku orang kepercayaan Sambo telah 2 kali memergoki Brigadir J terindikasi melakukan pelecehan. Insiden pertama yaitu saat Brigadir J hendak membopong Putri yang tertidur di sofa, lalu yang kedua saat Brigadir J kabur dari kamar istri Sambo. Tapi Deolipa membantah soal tudingan tersebut. Menurutnya cerita itu hanya rekayasa yang dibuat Kuat. Baradae nggak ngomong begitu, dia nggak tahu dia, ucap Deolipa dikutip TV One News Kamis. Jadi bopong-membopong itu suatu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat Melik kelihatannya. Mana adalah seorang ajudan berani bopong si Putri, dia kan Bayangkari Bintang 2. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kuat ingin membawahi para ajudan Sambo. Dugaan Deolipa, Kuat dan Brigadir J terlibat cekcok sehingga orang kepercayaan Sambo itu mengarang cerita sedemikian rupa demi memperburuk citra mendiang. Itu propaganda. Terus dibikin skenario duga Deolipa. Sebenarnya si Kuat ini kepingin jadi bos di antara para ajudan. Terus mungkin kemarin ada berantem sama Yosua, terus kesal akhirnya bikin cerita begitu. Karena di rumah itu ada Susi kan nggak masuk ke atas. Cuman ada Putri, Yosua dan Kuat cuma bertiga. Kan Yosua meninggal mau cari motif apa, ujar Deolipa. Lantas benarkah analisis Deolipa tersebut?